Gimana nih pidatonya? Bagus nggak? Bagus. Alhamdulillah kalau penonton bilang bagus mah. Sekarang pidato keberapa cuy? Pidato yang keberapa? Satu, dua, yang keenam. Sekarang yang keenam. Wah, keenam nih dari mana? Dari Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Iya. Nah yang benar. Iya. Kuala Lumpur apa Kuala Lumpur? Kuala Lumpur. Kuala Lumpur emang dari mana sih emang? Ya nggak tahu deh tuh. Dia pokoknya syuting di Upin Ipin. Syuting di Upin Ipin. Iya. Nah yang benar. Iya, jadi guru besar. Kok tuh nyasar ke Tengah Madoro? Gak tahu. Apa namanya? Cagi besar. Iya. Cagi besar. Iya. Nah, dia bukan yang di Upin Ipin kan? Yang jadi ketua kepala sekolah itu? Iya. Nah, yang benar ente. Langsung aja deh. Bener nih, kita langsung panggil ya. Iya. Kepada Fazatul Iza. waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Awalan hayya bina naskurullah azza wa jalla alladzi qad a'tana nikmatan katsiran wa hidayatan hatta nastati an najtami'a fi hadza makan. Ya Allah mubarakah. Sanian salatan wa salaman daimaini mutalazimaini habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Mudirul Mahat Al-Musyarifah Abina Kiram Kiai Haji Ahmad Nawawi Mata Nawawi Betul Hayati ya Syarifah. Yang saya hormati Raisul Mahat Al-Musyarifah Al-Ustadz Haji Hafiz Madani. Semoga beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan diberikan keistiqomahan dalam mengajar kita semua. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang saya hormati kepada segenap dewan juri, asatidz ustazah yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan tazim kepada beliau semua dan teman-teman pejuang yang saya banggai. Santriwan-santriwati rahimakumullah. Sombong adalah tingkah laku dan sifat yang cenderung menguji, mengagungkan, dan memandang diri sendiri sebagai makhluk yang paling di atas segala-galanya dari makhluk lain. Orang sombong akan merasa dirinya paling tinggi dan memandang orang lain rendah. Hati orang sombong akan mudah mengeras karena selalu menganggap dirinya paling bisa segala-galanya. Manusia dihinggapi rasa kesombongan karena beberapa hal, yaitu membanggakan diri, merendahkan, dan meremehkan orang lain. Selalu menonjolkan diri, cari-cari muka, dan mengikuti hawa nafsu. Selain itu, ada juga beberapa tempatnya orang sombong, yaitu kecantikan, ketampanan, kekayaan, pangkat, jabatan, dan orang berilmu. Karena merasa dirinya cantik, tampan, kaya, pejabat, dan berilmu, maka meremehkan, merendahkan, dan menghina orang lain. Kesombongan merupakan keburukan bagi kehidupan, betul? Mengapa orang sombong tidak bisa berbuat adil dan ikhlas? Karena selalu meremehkan orang dan menganggap dirinya paling sempurna, sehingga merasa dirinya paling benar. Selain itu, kesombongan juga merupakan dosa terbesar dan balasannya neraka jahanam. Jadi apa yang harus disombongkan di muka bumi ini? Sementara bahaya sifat sombong itu sangat berat, baik di dunia maupun di akhirat. Santriwan-santriwati rahimakumullah. Macam-macam bahaya sifat sombong itu ada 5. Yang pertama, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diabaikan Allah pada hari kiamat. Yang ketiga, dipalingkan dari kebenaran. Yang keempat, termasuk mengikut iblis. Dan yang kelima, tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbul muhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memaling dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang sombong dan membanggakan diri. Quran surat Luqman ayat 18. Shadaqallahul azim.
Santriwan santriwati rahimakumullah. Di sini ada yang tahu gak cerita zaman dulu tentang kesombongan? Jadi gini, ada beberapa contoh cerita kesombongan yang terjadi pada masa dahulu. Misalnya Fir'aun, karena kekuasaannya membuat dia menjadi sombong dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Tapi pada saat ditenggelamkan oleh Tuhan, dia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Begitupun juga Raja Namrud, karena kepintarannya, dia menjadi sombong dan membuat patung untuk disembah manusia. Akibatnya, dia terbunuh oleh patungnya sendiri. Kesombongan adalah dosa pertama yang dibuat oleh iblis pada saat diperintahkan sujud kepada Nabi Adam. Tetapi iblis menolak sujud karena merasa lebih mulia dari manusia yang diciptakan dari tanah. Sementara iblis berasal dari api. Kesombongan tersebut membuat Allah murka dan melaknatnya. Kalau ada sombong, dilawan dengan kesombongan itu semakin menggila. Kecuali kalau ada orang yang udah kelewatan. Kan ada ya orang seumur umur sombong mulu. Kau cincin ganda sturi, hidup miskin gak tahu diri, ngutang aja kalau masih ngajar mobil keren dari luar. Itu terlalu sombong. Cara-cara menghindari sifat sombong nih. Yang pertama, selalu mengingat berasal dari mana kita diciptakan. Yang kedua, bergaullah dengan orang yang lebih bawah dari kita. Dan yang ketiga, selalu mengingat kematian. Santriwan santriwati rahimakumullah. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW, sesungguhnya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, kalau ada orang meninggal dunia dan ketika ia meninggal dunia masih ada sebesar biji sawi dari rasa sombong, maka tidak halal baginya memasuki surga, tidak pula mencium baunya surga, dan tidak pula melihatnya. Seperti mafuzat yang berbunyi, tawadhu takun anna jamilah halin aziri. Rendah hati engkau akan menjadi seperti bintang yang terlihat. Ala safahatil ma'i wa huwa rafi'un. Di permukaan air, namun sebenarnya ia berada rendah di atas, tetapi sejatinya tinggi. Maksud dari mafuzat ini, termasuk buah dari ilmu yang paling agung adalah sikap tawadu. Tawadu adalah ketundukan secara total terhadap kebenaran dan tunduk terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Dengan mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya, disertai sikap tawadu, dengan memperhatikan mereka baik yang tua maupun yang muda, dan memuliakan mereka, adalah kebalikannya sifat sombong, yaitu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Nabi SAW bersabda, man tawadu rafa'ahullah wa man tawadu Allah. Barang siapa yang tawadu rendah hati karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Dan barang siapa yang maka Allah akan merendahkannya. Hadis riwayat Imam Ibnu Mandah dan Imam Abu. Ilmu ada untuk orang-orang yang tawadu, seperti air terjun adalah musuh bagi tempat yang tinggi. Nah, dari sini kita bisa ambil bahwa kita tidak boleh meninggi. Karena tanpa Allah kita bukan siapa, dan tanpa Allah kita bukan apa-apa. Mungkin cukup sekian data yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.